Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ledakan kuali. Mengikuti gumaman lembut Xiaoyan, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar lembut sesaat kemudian. Perasaan dingin sedingin es mulai menyelimuti ujung jari Xiaoyan, menyebabkan sendi jarinya menjadi sedikit putih. Api ungu di dalam kuali obat tampaknya merasakan sesuatu dan itu benar-benar mulai menari-nari dengan gelisah. Beruntung, bagaimanapun, bahwa ada penindasan mutlak dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Oleh karena itu, pergerakannya yang tidak nyaman tidak menimbulkan masalah. Pada saat itu tawa Yanli yang tak terkendali di tanah terbuka secara bertahap melemah. Tatapan yang dilemparkan ke pil pemecah penghalang hati ungu, sekali lagi ditembakkan ke arah di mana Xiaoyan berada. Saat ini hanya ada dia yang masih menyempurnakan di seluruh panggung. Semua alkemis yang tersisa memilih untuk mengaku kalah atau sudah lama mundur dari kompetisi. Bagaimanapun, di depan pil obat 4 tingkat puncak yang telah disempurnakan Yanli, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentang takdir dan kembali dengan hasil yang akan mengejutkan semua orang. Yanli berhenti melempar pil pemecah penghalang jantung ungu di telapak tangannya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan dengan dingin tersenyum pada perjuangan terakhir Xiaoyan sebelum kekalahannya tidak jauh. Di platform tinggi, FAMA, yang ekspresinya awalnya agak gelap, sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Sebagai alkemis tingkat tertinggi dari seluruh tempat, dia secara alami bisa dengan cepat merasakan perubahan api di area tempat Xiaoyan berada. Apa yang telah terjadi? Mengapa nyala api di kuali mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidaknyamanan? FAMA bergumam, jelas bingung. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Matanya, yang menatap kuali obat di depan Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Di tempat itu, dia tampak samar-samar melihat benda berwarna putih. Selain itu, rasa dingin sebenarnya perlahan merembes keluar dari kuali obat. Udara dingin. Dia merasakan suhu seluruh tempat terbuka tiba-tiba turun, ekspresi FAMA berubah sekali lagi. Saat ini dia benar-benar bingung dengan situasi mendadak yang telah terjadi ini. Suhu di sini telah turun. Udara dingin yang pekat. Ini sebenarnya dapat mempengaruhi area yang begitu luas. Jangan bilang itu dibuat oleh Old Man Ice. Jia Lao tanpa sadar datang ke sisi FAMA dan berkata saat dia melihat Hai Bodong di sampingnya dengan cara yang aneh. Jika saya bisa menyebarkan udara dingin ke seluruh tempat tanpa kalian berdua merasakan tindakan saya khawatir saya akan lama berada di kelas Dousong. Hai Bodong memutar matanya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa udara dingin ini seharusnya karena Xiaoyan mulai menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan api jenis ini dan dengan jelas memahami teror dari benda ini. Itu berisi panas yang ekstrim dalam dingin yang ekstrim. Itu adalah sakit kepala yang luar biasa ketika seseorang harus menanganinya. Tidak, bukan itu. Udara dingin itu sepertinya dipancarkan dari kuali obat Xiaoyan. FAMA menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia lakukan? Menciptakan udara dingin saat memurnikan pil? Apakah dia tidak takut untuk memadamkan api di kuali? Jangan bilang orang itu memutuskan untuk menghancurkan segalanya dan menyerah. Jia Lao mengerutkan kening dan berkata, tidak. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Saya pikir dia harus memiliki niat lain. FAMA menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia ketahui tentang Xiaoyan, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa yang terakhir menyerah pada dirinya sendiri. Anak kecil,
sebenarnya apa yang kamu lakukan? Fama menghela nafas pelan sambil menatap pemuda di tengah tanah terbuka itu. Getaran cincin hitam gelap menjadi semakin intens. Mengikuti intensitas gemetar cincin, kekuatan spiritual Xiao yang sekali lagi keluar, siap untuk mengendalikan penarikan api ungu dari kuali obat setiap saat. Tentu saja, tak satu pun dari dua nyala api ini benar-benar miliknya. Oleh karena itu, pergantian api kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang terakhir kali. Namun, dengan pengalaman kesuksesannya yang terakhir kali dan kondisinya yang aneh yang begitu baik sehingga tidak bisa lebih baik lagi, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Guru, tolong doakan saya. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Jarinya, yang sedikit ditekuk di outlet api, tiba-tiba menjulur. Cincin hitam gelapnya sekali lagi bergetar. Api berwarna putih tebal tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, suhu di sekitar Xiaoyan sekali lagi turun. Menarik! Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama ketika nyala api putih yang tebal melonjak ke dalam kuali obat, nyala api berwarna ungu dengan cepat dibawa keluar dari saluran keluar api lain di sisi lain secara teratur. Setelah itu, perlahan menghilang. Naikkan suhu. Dengan cara seperti kilat, kekuatan spiritual Xiaoyan melilit api putih tebal yang melonjak ke dalam kuali obat. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan beberapa garis retakan mulai menyebar dari sana. Keringat keluar dari dahinya seolah-olah hujan. Jubah alkemis di tubuhnya langsung basah kuyup. Untungnya, pengerjaan jubah tersebut sangat bagus dan mampu menyerap keringat hingga benar-benar terserap semua keringat di permukaan kulitnya. Karena inilah Xiaoyan tampaknya tidak berada dalam kondisi yang terlalu buruk. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang dilepaskan seluruhnya, suhu api putih tebal mulai naik dengan cepat. Pada satu titik, akhirnya melilit pil obat berwarna hijau di bawah mata Xiaoyan yang terbebani. Meskipun Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan suhu kelompok, api dingin tulang yang melilit pil obat, sisa api yang tidak ditekan masih berulang kali memancarkan udara sedingin es. Untungnya Xiaoyan sudah membungkus pil obat di dalam nyala api yang suhunya telah dinaikkan. Oleh karena itu, nyala api dingin yang menggeliat tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiaoyan. Semua ini, bagaimanapun, hanya sementara. Saat Bone Chilling Flame menggeliat di dalam kuali obat, benang udara dingin putih merembes keluar dari bagian dalam kuali. Akhirnya, itu menutupi kuali obat sampai menjadi sedikit kabur. Apa yang dia lakukan? Putri kecil dan Liu Ling memandang udara dingin yang menyebar dan kemudian saling berhadapan. Wajah mereka tampak sangat bingung. Karena Xiaoyan telah mengulurkan jarinya ke outlet api saat menggunakan api dingin tulang, dan udara dingin mengalir keluar setelah itu, bahkan putri kecil dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari Xiaoyan masih tetap tidak tahu bahwa api ketiga adalah sedang diubah di dalam kuali merah tua biasa. Udara dingin yang aneh. Ini jelas sedingin es, namun mengapa probe menggunakan persepsi spiritual saya memberitahu saya bahwa itu sepanas api? Yan Li menatap udara dingin dan berkata dengan cemberut saat dia memegang pil pemecah penghalang jantung ungu di tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai merasa tidak nyaman saat ini. Tidak perlu khawatir. Saya tidak percaya bahwa orang ini dapat melakukan sesuatu dalam waktu kurang dari setengah jam yang tersisa. Yan Li dengan lembut menggosok pil obat berwarna ungu. Saat ini, hanya hal kecil ini yang memberinya perasaan teguh. Berdengung. Suara aneh tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan bingung sementara tatapannya menatap tajam ke arah pil obat bundar di dalam gugusan api putih tebal. Tatapan Xiaoyan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di kuali obat merah tua. Suara mendengung itu keluar dari sana. Xiaoyan mengerutkan kening. Saat dia bingung, suara retakan 1 menit menyebabkan ekspresinya tiba-tiba tenggelam.
Dia memutar lehernya saat pandangannya berhenti di kuali merah tua. Matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Dia memperhatikan bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar dari bagian luar kuali yang halus. Ledakan kuali akan segera terjadi. Tenggorokan Xiao Yan bergerak sedikit saat dia melihat garis retakan kecil itu. Mulutnya tiba-tiba terasa sedikit kering. Setelah perubahan 3 jenis api, kuali ini akhirnya mencapai batas yang bisa ditahannya dan hampir meledak. Xiao Yan, yang selalu mengabaikan menemukan kuali yang bagus, akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bagaimana kuali obat yang baik bukanlah jenis objek eksternal yang tidak diperlukan bagi seorang alkemis seperti yang dia bayangkan. Ini merepotkan. Keringat sekali lagi perlahan menggulung wajahnya. Xiao Yan tidak menyangka adegan lucu seperti itu benar-benar akan muncul di saat-saat terakhir. Tidak lama setelah suara retakan pertama muncul, yang kedua mengikuti dari dekat. Setelah itu, yang ketiga dan keempat menyusul. Hanya dalam sekejap, kuali obat, yang semula dalam kondisi baik, benar-benar tertutup garis retakan kecil. Melalui garis retakan, Xiao Yan bahkan bisa melihat nyala api putih yang menari di dalamnya. Surga. Karena putri kecil dan yang lainnya berada dalam jarak dekat dari Xiao Yan, mereka merasakan sesuatu tidak lama setelah suara retakan yang menusuk telinga itu muncul. Ketika mereka melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat dingin, semua orang berseru. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan menyebabkan kuali mencapai titik di mana ia akan meledak? Di peron yang tinggi, ujung mulut FAMA bergerak-gerak. Dia telah membayangkan banyak metode di mana Xiao Yan akan dikalahkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan gagal karena ledakan kaldron, metode yang menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, FAMA akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. Dia berkata dengan lembut, sudah berakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan anak kecil ini selama periode waktu terakhir ini? Sebelum ini, kuali obat harus menahan suhu setinggi itu. Sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak udara dingin. Menambahkan ini ke kualitas rendah kuali, akan mengejutkan jika kuali tidak meledak. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia jauh lebih jelas tentang keseluruhan ceritanya dibandingkan dengan FAMA. Kemungkinan Xiao Yan bermaksud menggunakan api putih tebal untuk memperbaiki pil roh hijau sampai mencapai kelas 3 garis, tetapi secara tidak sengaja mengabaikan masalah kecil ini. Namun, masalah kecil inilah yang menentukan siapa tempat juara itu pada saat yang genting. Haha, kuali obatmu akan meledak. Hanya apa yang bisa kamu perbaiki? Yan Li tercengang saat dia melihat kuali obat yang ditutupi garis retakan. Setelah bingung sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar meja batu sambil tertawa tak terkendali. Melihat bagaimana dia kehilangan dirinya sendiri, jelas bahwa dia telah menerima kejutan yang cukup serius atas tindakan misterius Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Kepalanya berkeringat saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kuali medis dari kerusakan lebih lanjut. Sayangnya, dia adalah seorang alkemis, bukan pandai besi. Oleh karena itu, bahkan setelah dia mengerahkan semua usahanya, dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan kuali obat mendapatkan garis retakan yang semakin besar. Ketika garis retakan pada kuali obat telah meluas hingga mencapai batasnya, kecepatan di mana garis retakan yang menyebar berhenti. Itu sunyi sejenak sebelum udara dingin berwarna putih yang bergejolak tiba-tiba melonjak keluar dari garis retakan kuali, benar-benar membungkus seluruh meja batu di dalamnya. Saat udara dingin muncul, kuali obat mulai membengkak. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat yang semakin besar. Pada saat sebelum meledak, dia tiba-tiba menampar bagian bawah kuali obat dengan keras sementara matanya berwarna merah. Bang!
Kuali obat yang sudah mencapai batasnya akhirnya meledak dengan keras dengan tamparan dari Xiao Yan ini. Ledakan hebat bergema di seluruh tanah terbuka. Fragmen kuali obat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, membuat takut para alkemis di sekitarnya saat mereka buru-buru mundur. Hahaha. Saya sudah mengatakan bahwa tempat juara adalah milik saya. Yan Li tertawa liar. Dia akhirnya benar-benar santai saat dia menatap meja batu yang ditutupi oleh udara dingin berwarna putih. Di seluruh tempat terbuka, hanya suara ledakan sisa dan tawa liar Yan Li yang bisa terdengar. Semua orang diam. Kegagalan Xiao Yan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.